Sejatinya hidup sebenarnya kita sedang memainkan sebuah peran dan menjalani skenarionya. Di dalam perjalanannya tidak dipungkiri kegagalan sering menghampiri kita. Lebih baik mencoba gagal daripada gagal mencoba. Karena ketika kita gagal mencoba, kita hilang sebuah kesempatan. Karena tidak ada kesuksesan yang tidak dibentuk dari sebuah kegagalan. Sukses itu karena berproses. Hari ini kita seru nih karena bakal ngomongin tadi clue-nya di awal, sebuah peran. Iya, karena hari ini kita bakal ngobrolin dengan seseorang yang berkecimpung di dunia seni peran dari dulu. Akan kita bahas di Podcast Pro. Yes, dan hari ini kita udah ketemu sama Meita Apandi. Itu nama asli lu ya? Nama aslinya Nurmeita Sari Apandi. Oh, itu nama yang disingkat lah ya, Meita Apandi. Cuman karena kebanyakan taunya Meta kan ya. Meta. Cuman ya karena kalau di tempat aku di Bandung biasa Meita, Madam Meita ya udah. Madam itu yang sering terkenal. Pasti para tetangga sudah tidak asing. Sebenarnya agak asing sih ya. Asingnya? Asingnya karena dulu lu oversize. Yes. Size banget ya, big size lah ya. Big size banget dulu dan gue kaget pas baru ketemu lu lagi. Terus lihat story itu bisa turun banget. Bisa dong. Program hidup sehat, coy. Iya. Yang pertanyaannya nih ya, ketika lo bisa turun gini, ini turun alami apa turun di alami tanpa diet karena memang apa ya, memang kan dari dulu gue jarang makan nasi seminggu sekali, itu pun kalau pengen gitu. Cuman karena memang sekarang kan berkegiatan banyak banget dari pagi sampai siang sampai sore, malamnya dilanjut lagi latihan gitu kan, karena di luar Kabupaten Purwakarta aku kan di 2 komunitas teater. Jadinya ya latihan terus, ya udah capek gitu. Oh, karena capek itu ya. Karena capek. Pikiran ya, juga kan. Nah, gue mau ngomong itu tuh. Karena diet itu atau turun berat badan tuh tadi ada 2 ya. Karena alami, karena program. jangan bilang ke batin ya. Kalau batin udah pasti kesana lah ya. Udah pasti kesana. Karena gue juga mengalami siklus itu. Oh iya. Iya, dulu gimana, sekarang gimana gitu ya, gemuk, sempet turun lagi juga. Jadi kalau misalkan lu bisa dibilang gue akan nyesal hidup sehat karena gue pernah kurus coy gitu kan. Nah kalau gue selalu sehat dan sekarang gue makin kurus coy gitu. Iya kan. Yang penting goalsnya sehat tadi ya. Sehat. Percuma juga kalau badan ideal nggak sehat juga percuma. Iya benar. Cuman ya ada satu hal yang memang dari dulu sampai sekarang nggak bisa gue ilangin. Itu nggak sehat sama sekali kata orang. Tapi memang itu faktor, kalau gue nggak nyentuh itu gitu kan, gue nggak bisa. Sorry apa? Nyentuh ya apa? Biar tahu semua ya, gue ngerokok ya, jujur gue ngerokok. Jadi orang bilang lu udah bener-bener sehat loh. Bisa nggak sih berhenti rokok? Kalau ngomong sih gampang ya. Kalau ngomong gampang, cuman dan ada beberapa omongan teman-teman, lu kan udah berhijab. Gue udah berhijab 6 tahun nih kan. Iya bener. Dulu gue ketemu lu belum berhijab. Begini banget. Begini banget dengan rambut pendek, sering pakai celana pendek. Iya, dan sobek-sobek kemana-mana. Dia kan dulu ciri khas gue itu kalau teteh nggak kemana-mana itu bukan madam. Bener coy, ya kan? Sampai gue ngelihat Facebook gue lama gitu kan, sampai di story yang lama ya gue hapus-hapusin, gue malu sendiri karena memang komenan nggak ada teteh, nggak ada madam gitu loh. Jadi kalau misalkan gue stylist gue dulu kalau nggak ada baju yang seksi itu gue nggak mau pergi gitu. Mending gue potong Sabrinain gitu kan. Masa nggak jadi potong? Ya beneran. Jadi ya itu ciri khas gitu kan, emang proses pendewasaan diri mungkin kali fase ya gitu. Terus ya kenapa gue sampai bisa berhijab juga karena ada something gitu kan. Kasih. Ya kenapa
kenapa sih gue bisa berhijab? Nah, ada historinya juga gitu. Karena yang kita tahu, yang mungkin kita tahu tuh karena bisa jadi para tetangga tahu kenal dan juga gue termasuk orang yang kenal. Asik. Gue kenal Meta dari dulu adalah seorang yang memang di dunia entertain. Iya betul. Gue kenal Meta dulu karena Meta banyak banget menjadi ini ya pelatih dancer ya. Iya. Pelatih banyak. dancer. Dulu aku sampai saat ini sih. Sampai saat ini masih. Gue kerja di perusahaan Saka. Perusahaan apa itu? Saka Cabakna. Saka Cabakna, asal jangan Saka Dae. Kalau Saka Dae mah males-malesan. Iya. Jadi sebenarnya dari mulai gue sekolah sampai gue kuliah, dari jurusan ke jurusan memang nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Nggak nyambungnya gimana emang lu? SMP. Kalau keputrian. Keputrian. Tapi lu nggak girly dulu. Nggak girly banget. Yang kedua, gue di SMEA ya kan, jurusan akuntansi. Nggak ada juga. Nggak ada kan, nggak masuk kotak lah itu intinya. Terus gue kuliah di SSI, jurusan teater. Ya kalau sekarang sih di ISBI. Di ISBI. Dan sekarang gue lebih ke dancer, ke make up. Oh iya, lu sering jadi asisten MUA. Iya. Enggak asisten coy, gue langsung make up pegang langsung. Wih, keren. Tapi kan berproses kan dulu dari asisten dulu. Jadi sekarang progresnya udah megang artisnya langsung. Wah, gitu. Keren. Ya, mudah-mudahan banyak lah ya. Cuman sebenarnya kalau dari kemarin udah banyak schedule untuk syuting film layar lebar lagi. Cuman karena pandemi ya di stop gitu. Sorry, berarti kalau urutannya lu awalnya itu kan memang ke dunia entertain tuh ketika lu waktu dulu dancer itu awal atau bukan? Bukan. Awalnya apa dulu? Teater dulu justru ya? Dari pertama dari tahun 2001. Gue itu Mojang Jejaka. Ini yang tidak banyak orang ketahui. Di balik tomboynya Meta, ternyata Meta itu adalah Mojang Jejaka. Mojang Jejaka tahun 2001. Kebetulan 2001. Aku dulu Mojang Jejaka Purwakarta. Iya. Dan kebetulan ya bangga sih ya sebagai gue gitu. Gue satu angkatan sama Bupati Purwakarta sekarang, Ambu Ane. Ambu Ane itu dulu juara pertama dan aku juara favorit. Tapi karena memang kedekatan, setiap kegiatan itu pasti karena memang aku deket sama Pak Bunyamin dulu. Ya setiap ada kegiatan selalu aku yang dipanggil karena aku yang selalu terdepan, paling gandeng lah ya gue gitu. Paling aktif, hiperaktif. Dulu mah kan lagi musim-musim zaman pameran. Oh iya, pameran. Pasti setiap ada pameran, gue dia yang dipanggil. Kalau nggak MC-nya, apanya, karena dulu gue bisa menang juara itu karena gue juga jaipongan. Gue jago sih enggak ya waktu itu, tapi menguasai banget. Tapi insya Allah kalau sekarang udah hatam. Asik. Nah itu tuh jadi setiap ada lomba atau apa, aku dimasukin gitu kan. Tapi sebelumnya juga dari SMP gue udah cheerleaders. Malah SMP gue udah ngelatih cheerleaders gitu. SMP tuh dulu ngelatih? Iya. Ngelatih adik kelasnya atau penerusnya gitu ya? Dan karena memang dulu cheerleaders ada di sekolah aku dulu SMP 8. Akhirnya di SMP lain ada dan aku ngajar di SMP lain gitu. Karena memang dari kecil aku udah ikut cipongan kayak gitu lah, udah namanya bokap polisi gimana sih? Namanya bokap polisi apa kaitannya emang? Jadi bukannya galak tapi tegas. Setiap anaknya nggak setiap anaknya sih. Jadi dunia seni itu udah kelihatan dari kecil. Jadi sok neng ikutan jaipongan gitu kan di Sanggar. Terus dulu sih di Sanggar Tari Buana itu sekarang Teknita dulu di mamahnya. Nah udah gitu ayah neng pengen ini karena memang kan ayah aku dulu di luar kota terus ya dinasnya gitu kan. Ayah neng pengen ini terus dimasukin gitu karena jujur aku bukan dikekang sih dulu, memang karena memang anak bungsu perempuan nggak boleh kemana jam berapa gitu kan, nggak boleh gitu. Terus yang akhirnya setiap kegiatan aku ikutin dengan alasan biar keluar dari rumah. Gitu. Awalnya sebenarnya mah pengen main gitu, cuman emang dengan alasan ikutan ada kegiatan apa, event apa gitu. Terus selalu diaping pas dulu aku kan ketua OSIS, SMP ketua OSIS, SMA juga ketua OSIS ya kan. Sampai SMA selalu diaping sama anak buahnya ayah aku dari Polsek gitu
ada positifnya juga gitu. Kalau misalkan aku dulu nggak digituin, aku kayaknya nggak akan bisa apa-apa deh. Aku maksudnya dulu kan paskibra aku oke. Sampai dulu sekarang bisa ya dulu ya. Orang yang multitasking kok kayak menetapkan multitasking. Iya maksudnya sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Karena memang dari dulu juga postur tubuh gue tuh nggak berubah ya kan, masih tinggi gede. Kayak dari paskibra akang-akangnya masih pada kena, teteh-tetehnya masih kena. Terus gue di kuartir cabang pramuka sampai sekarang udah pada tua juga masih aktif kena. Terus setiap ada kegiatan gue pasti dipanggil gitu kan. Terus dan dunia itu terakhir itu masuk ke teater. Gitu. Dari sekolah itu? Pertama otodidak dulu dari komunitas seni lampu merah yang ada di Purwakarta. Dan dulu alhamdulillah dulu gue perempuan pertama yang berteater dan perempuan berteater yang naik mobil Dalmas. Buat apa? Jadi ceritanya dulu zaman-zamannya Bupati beliau kita kan entah mereka masih awam dengan dunia teater. Iya, masih dianggap asing ya. Iya. Aku dulu dari rumah seni jalan pakai baju si gelis, ya kan? Gue pakai baju kuntilanak. Kuntilanak. Jalan sampai ke dulu Plaza. Ada kegiatan yang Iwan Fals. Di situ kegiatan ya namanya teater teriak-teriak kan ya. Kayaknya ada rusuh, ada apa gitu. Terus nanyain perizinan gitu. Sedangkan kita bilang, "Pak, kita kan berkesenian. Emang harus ada izin benar-benar izin gitu dari pihak berwajib apa gimana gitu." Karena memang dulu teman-teman aku dan beberapa senior juga ya bukan menentang sih, menjawab ya kan pertanyaan dari beliau-beliau gitu kan. Ya ini kita diangkut ke mobil Dalmas. Diamankan dan di kantor polisi. Nah, tapi mulai di situ kita mulai dikenal. Setiap ada event kita selalu dipanggil. Terus kita juga banyak event-event kayak kita ngerangkul anak-anak pengamen. Karena lampu merah tadi. Iya, terus udah gitu aku dapat rekomendasi untuk kuliah lagi di sana. Akhirnya aku kuliah lagi di kampus ISBI. Ambil jurusan teater. Dari situlah pengembaraan ke kota Bandung. Jadi masih itu dari tahunnya nggak usah dibilang lah ya. Ketahuan tua. Tapi tetap dan dari 2001 Menjanji Jaka udah ketahuan tua banget. 2001 mah gitu. Nah jadi ke Bandung lah akhirnya setelah lulus sekolah gitu. Iya ke Bandung. Terus udah di Bandung itu aku ke Jakarta. Masih tetap kuliah tapi? Udah. Udah beres. Karena terus, gini ya pas di Jakarta gue tahu beberapa story lu juga sempat ada di balik layar beberapa artis. Iya. Jadi sebelumnya aku dibawa dulu teman. Kalau misalkan ada teman gue yang teman dan sahabat yang sama ini selalu ada. Gue pengen nangis Pak. Siapa itu? Sumpah. Sebut aja namanya. Pada saat gue di atas, dia ada. Pada saat gue di bawah dan gue jatuh sama sekali dan apa ya istilah kata dompet kosong banget. Dia namanya Koko Ase Naturara. Ase Naturara dia sahabat gue. Nemenin gue sampai saat sorry nih gue. Gak apa-apa. Jadi apa ya terasa banget gitu ya. Dimana teman yang memang ada di saat gue punya sama teman di saat nggak ada gitu. Kalau dia tuh penyemangat gue yang selalu bilang, "Sok, gue juga bukan apa-apa. Gue juga dari keluarga biasa aja dan pengalaman gue hanya sekedar asisten di salon gitu kan." Dan akhirnya dia bener-bener jadi make up artis yang bener-bener spekta banget gitu kan. Dia selalu ada buat gue sampai saat ini. Dia seberat apapun perjalanan hidup dia juga curhatnya ke gue gitu. Walaupun gue udah jauh di Bandung. Iya, dia di Jakarta. Di mana dia curhat. Masalah apapun itu sekecil apapun. Sama dengan halnya gue gitu. Karena gue kan orang taunya gue rock and roll. Dan gue bukan tipikal perempuan yang gosip sana gosip sini. Dan gue nggak pernah cerita masalah pribadi ke orang yang benar-benar yang gue percaya. Gak percaya. Karena gue berpikir gini loh. Gue kalau misalkan gue cerita masalah gue ke orang bukan menyelesaikan masalah, tapi gue mau ngebeberin aib gue kemana-mana. Ngerti gak? Nah, jadi gue cuma sama satu orang Ase aja yang tahu. Sampai detailnya keluarga gue kayak gimana dia tahu.
sampai detailnya hidup gue kayak gimana, sampai akhirnya gue bisa istilah gue berhijab. Ada peran dia? Ada. Karena jadi gue ngekos di mana dia ada, dia ngekos di mana gue ada. Jadi selalu kamarnya berdampingan. Kisah yang benar-benar gue nggak bisa lupain sama dia. Pernah satu kosan di kosan Gang Melur di Purwakarta. Sampai kita suka duka tuh dari nol banget sama dia. Dia buka salon pertama bareng sama gue. Pokoknya ada 2 sih sebenarnya sahabat gue sama Januar. Cuman karena memang kita nggak terlalu intens ya kalau sama Janu, karena dia juga punya kesibukan masing-masing gitu. Kalau gue sama si Koko Ase, pokoknya the best itu mah. Ase berarti secara karir kan udah dia lebih dulu ya, istilahnya dia udah mode terbang duluan. Dan lu pada saat kalau masalah di dunia perfilman gue duluan. Perfilman lu duluan. Cuman tapi dia lebih ke make up ya. Ke make upnya dia yang duluan. Kalau gue kan dulu tahu nggak yang namanya Dendamnya Pelet. Yes. Nah, gue pertama gue syuting dari Dendamnya Pelet sampai gue pernah jadi stand in Ratu Demit, itu yang gue dinaikin kemana-mana sampai gue jatuh sama apa gue pernah. Itu jadi peran apa lo di Dendamnya Pelet tuh? Banyak peran. Oh, sering jadi peran-peran pembantu lah ya, jadi apa gitu ya. Banyak banget. Salah satunya mungkin yang lo inget di scenes apa tuh? Waktu itu di scene yang jadi yaitu kalau stuntman ya. Iya, stuntman. Gue pernah, jadi waktu itu ada adegan yang gue harus terbang. Orang sih ditariknya sama orang 3 apa 4 orang. Gue ditarik 2 motor coy. Saking gak pada kuat. Itu udah posisi badan lo oversize? Iya, masih oversize gue. Gue ditariknya sama 2 motor. Orang kamera rolling action. Gue ngelihat ke atas, nggak tahu pas dilihat, orang ditariknya cuma 4 orang, 5 orang banter ya kan. Pas gue kamera rolling action, gue kan naik kas gitu, tau nggak, kas yang bekas gula kayak gitu lah ya. Rolling action, lo kok nggak terbang? Ternyata mereka nggak pada kuat. Akhirnya dia ada ojek kan, biasanya kalau di pangkalan ojek yang apa namanya? Yang di daerah itu. Cikampek Kopo itu apa? Cinangka. Manggil ojek 2. Yang akhirnya gue didorong pakai 2 motor. Baru gue bisa terbang itu. Nah itu kan. Terus di situ Damar Wulan. Gue jadi suwek sama Samsul Gondo, sama Rijal Gibran, sama Sarah Azhari. Gue udah dapat peran-peran ya kan di situ. Nah, di gitu ya pertama make upnya ya gue belajar sama Koko Ase juga, sama ada almarhum Bubu yang kemarin baru 40 harian lah, belum lama. Di situ make up akhirnya jadi asisten make up wedding, ya kayak gitu-gitu, dan akhirnya gue dibawa kemana-mana. Kalau dulu sih sebelumnya karena aku punya agensi, dari dulu gue punya agensi, jadi gue masukin anak-anak agensi di situ. Gue mulai gue gawe di orang terus, ya kan. Perasaan gue mulai nggak cocok, jadi cocoknya jiwa gue bos, ya nggak? Iya, mental orang kaya tuh biasanya gitu. Iya, karena awalnya gini, mungkin karena gue anak bungsu perempuan, dimanja sih enggak ya, cuman lebih ke gue emang cengeng gitu. Kalau kata bahasa Jermannya gue FSMR, you know kan, FSMR. Nah, jadi gue nggak bisa dibentak orang. Akhirnya kalau gue dibentak orang terus gue bisa drop dong. Nah, gimana caranya gue jadi bos? Lu yang punya usaha sendiri, yang punya bisnis sendiri. Akhirnya 2009 lah gue punya sanggar sendiri. Itu merintis lu. Posisi udah beres kuliah semua. Udah beres. Nah, udah gitu. Ya tapi masih tetap komunikasi berkesenian kemana-mana, masih tetap. Bisa lah, ya biasa kan? Multitaskingnya dengan ini gitu di kan. Saka tadi ya. Saka kan. Dan akhirnya gue punya sanggar sendiri, jadi dancer ya. Modern dance, traditional dance, model sampai SPG semua gue pegang, ya kan. Dan gue juga kan kalau dancer bikin lagunya ke Lucong, selalu gitu. Ingat kan. Ya dulu ya. Zaman BBM-an dulu kan. Iya benar. Apa yang gue bilangnya kan, apa yang dibikin lagu dong. Ini lagunya, listnya ini di pulpen ditulisin. Dan kepake pisan ya tante ya kan. Gitu. Ya kan sampai kapan ya. Padahal biasanya kalau yang jago ngedit dia yang punya naluri juga ya. Kalau gue kan gak punya naluri.
untuk ngedance itu. Tapi karena sense mungkin ya, karena sense of musiknya yang gue pakai pada saat itu gitu. Terus apa lagi ya? Pas di Jakarta paling. Di Jakarta kerja pengembaraan di Jakarta nih. Ya, sama Atse pasti. Enggak beda. Oh, enggak beda. Aku kerja langsung di PH, di production house. Production house. Dulu pernah macam-macam, pernah di kreatifnya pernah. Ya, aku dulu di lebih ke kostum ya kan. Kalau sekarang sih lebih keren wardrobes ya. Gitu kan dulu kostum gitu dulu. Kan. Dari hal-hal terkecil pernah gue lakuin. Sampai gue pernah jadi asisten salah satu artis yang udah punya nama. Pernah gue angkat jungjung tasnya dia kemana-mana. Rizky Febian pernah juga ya? Nah kalau Rizky Febian itu tahun 2018. Oh baru-baru belum lama. Terus Kang Sulenya, setiap event Kang Sulenya juga aku suka pegang make upnya Kang Sule bersama teman-temannya. Jadi aku buat teman-teman aku untuk jadi asistenin aku gitu. Ya beberapa kegiatan lah ya, kegiatan Kang Sule juga aku suka ikut gitu. Terus kalau Rizky kemarin yang terakhir aku filmnya dia aku pegang. Dia syutingnya di Bandung, di kampus. Ya pokoknya sejajaran. Dulu pada saat itu? Jadi pokoknya kisah gue banyak banget, panjang banget dari Purwakarta, Bandung, Jakarta sampai sebelumnya ada satu kerjaan aku yang memang dalam waktu berapa tahun aku pernah long trip. Long trip jadi aku nyanyi di setiap pulau. Nyanyi lagi juga. Gue nyanyi di kafe. Banyak banget yang dia pegang ya. Ya nyanyi terakhir di Makassar. Kan Pekanbaru Riau, Banjarmasin, Pontianak, Sidoarjo, Medan, dan terakhir aku di Makassar. Makassar itu 2013 di kalau nggak salah. Ya kan. Lo kalau gue simpulin seseorang yang mungkin punya kemiripan sama gue itu adalah multitasking. Ya multitasking, pokoknya multi talent gitu kan gitu. Jadi terbiasa mengerjakan pekerjaan di atas pekerjaan. Ya dan lu pernah gak sih ngeluh sama diri sendiri bahwa sebenarnya gue lelah gak sih, capek gak sih ngejalanin itu? Dan ya gak? Itu yang selalu gue pikirin setiap gue mau tidur. Gue kalau ditanya begitu gue nangis lagi nih, Cam. Dan saat momen tidur itu adalah momen-momen yang kita lagi ngomong sama diri sendiri ya. Iya, gue maksudnya gini loh. Gue karena menjalani hidup ini gue selalu have fun. Gue menjalani hidup ini ya. Di balik itu semua. Ya, udahlah maksudnya gue menjalani hidup ini jalani aja gitu kan. Karena memang gue pernah punya target yang gagal. Nah, dan itulah yang akhirnya. Jadi yang gue pikirin pada saat gue tidur, ya Allah kapan sih Neng punya suami, Neng capek loh gini terus, pengen ada yang udah ngusahain. Jadi itu pertanyaan gue loh yang pada intinya. Udah kalau misalkan ini kata agama mah gue udah pengen ibadah. Kalau misalkan gue selalu terus di luar, banyak hal-hal yang nggak kerasa, dosa yang nggak kerasa. Ya kan? Dan asumsi-asumsi terlebih lagi ya? Iya. Asumsi-asumsi banyak. Apa? Oh dulu gue sempet jadi TO-nya polisi, gue pernah. Tahu Cam itu apa kenapa? Gue pernah disangka germo. Karena apa? Dulu posisinya gue punya sanggar di Situ Bolet. Di Wisma samping Pengadilan Negeri punyanya Haji Edi. Deket sama salah satu tempat karaoke. Sebelahnya. Gue berpikir gini, lu malamnya boleh jadi maaf ya PL, siangnya lu harus jadi apa kayak gitu yang benar-benar debat tweet halal. Itu juga malam juga halal dan gue nggak pernah menghinakan pekerjaan apapun karena mereka tuh kalau misalkan ada pekerjaan yang lebih baik daripada itu pasti mereka mau karena memang keadaan gitu. Ya. Gue sering cerita sama mereka sebenarnya pada nangis loh. Aslinya nangis gitu kan, kenapa dia bisa seperti ini? Dan akhirnya istilahnya gini loh, bae mana penting mah jadi PL weh, berang atau mana boga nggak bisa, bisi mana tidak mau ngorak wae. Nah gitu kan gue berpikir gitu, gue ajarin dancer mereka, sampai akhirnya ada beberapa grup dancer mereka ikut. Ya jujur jangankan untuk orang-orang awam, ada beberapa aparat yang bisa meren, ya kan iseng-isengnya begitu bahasanya kan, dan akhirnya dengan pakaian mereka yang seksi-seksi kita pulang ngedancer itu kan subuh gitu kan, balik ke kosan disangkanya kita habis ngapain gitu kan, padahal kita mau pulang dancer.
Nah itulah yang pernah jadi TO itu ya. Gue sampai katanya sih kata yang warung itu mah aku diincar gitu teh selama 3 hari. Ditanya itu teh siapa untung si A yang punya kosannya itu yang ada jualan di dekat kosan itu kenal sama aku udah lama. Ya tahu udah. Jadi kalau misalkan gue mau ngebohong sama orang-orang, gue misalkan ngekos masih di Purwakarta, gue ditanya kan, Neng di mana? Aku habis di Bandung. Nggak akan bisa, Cong. Awalnya aja kemarin aja waktu gue ngekos di situ di salah satu kosan itu ditanya kan, Neng asalnya di mana? Gue mau cerita Bandung gitu kan. Ah iya mah cenah anakna Pak Tit, orang Cipaisan. Gak bisa, gue bohong. Pokoknya ikon Purwakarta lu. Karena emang ya untungnya alhamdulillahnya kan karena badan gue gede. Nah itu yang menjadi ciri khas. Dan setiap ada event apapun gue selalu ada. Kalau nggak gue nge-MC ya kan, gue jadi juri, kalau nggak jadi panitianya, atau nggak yang ngisi acara apalagi tuh. Kalau nggak lu bawa ani-aninya untuk naik. Nah gitu. Itu gara-gara kata-kata ani-ani itu, Cong. Gue disangkanya GM. Iya, padahal kan ani itu berarti anak-anak. Iya, tapi kan pikiran mereka kemana gitu. Dan lu kan anak-anak lu banyak kan, anak-anak yang di dancer, di apa, di model, gitu. SPG semuanya banyak banget. Bener, tapi ya itu kan pikiran orang. Karena satu hal lagi, karena gue panggilannya Madam. Nah, ini sebenarnya siapa yang awalnya atau lu yang nge-rebrand sendiri? Enggak. Dulu ada salah satu radio, kan gue juga pernah siaran kan. Iya, benar. Di salah satu radio apa ya gitu namanya. Karena kalau nama aja perasaan biasa banget gitu kan. Dan lo mesti cari pembeda deh. Oh badan gue gede gitu kan. Oh apa ya? Oh udah Madam gitu kan. Gitu. Beda kayak yang sekarang orang yang badannya gede pasti panggil Madam. Ih sebelum orang-orang juga gue dulu gitu kan. Gue dari iya aslinya gue dari 2006 udah dipanggil Madam waktu gue siaran di radio. Oh gitu. Sampai akhirnya awalnya sebenarnya dari radio sampai akhirnya orang mah berasumsi apa-apa gitu dari kata Madam. Ya kan dulu gini ketemu lagi sama Meta. Biasa. Asalnya teh kesannya teh badan letik gitu ya, Meta letik kalau cantik gimana? Cantik imut gimana gitu. Dan akhirnya udahlah dibuletin gitu kan. Madam. Ketemu lagi bersama Madam Meta, kan enak banget tuh kedengerin. Nah, disitulah gue jadi akhirnya Madam Meta dan kesini. Di kampus pun sampai ada salah satu dosen yang nggak tahu nama asli gue. Cowoknya Madam di kelas di mana-mana. Waktu itu ada ujian. Nurmita Saria Pandi, gue masuk dong. Nurmita Saria Pandi, diem aja lu. Gue ngangkat tangan. Nggak tahu gue dikerjain, memang dia nggak tahu. Nurmita Saria Pandi, Pak, nanti kalau mau nanya nanti gitu. Terus Nurmita Saria Pandi, Dam panggilin Dam Nurmita Saria Pandi. Bener gue. Sampai dosen nggak tahu loh. Dosen itu ya. Dosen karena memang semua sampai yang di kantin, satpam semuanya taunya gue Madam. Sampai dosen gue begitu. Lu termasuk orang di setiap lingkungan apapun selalu jadi sentral ya sebenarnya. Dan ya kali gitu. Jadi kalau kayak di Bandung aja nih, ada daerah Bandung di Buah Batu, udah kayak gue tinggal di Cipaisan. Oh berasa di kampung sendiri. Dari ujung ke ujung tahu kenal gue gitu sampai gue sebelum pindah kosan ini gue ada di kosan sampai ngomong gini, Madam, geus dahar can, geus Bu, yuk rek dahar mah kadieu teu boga duit mah, gitu ya. Sampai ibu warung pernah, gue ngasih duit 50.000 nggak ada kembalian, geus Madam kos kasawai, cenah Madam mau teu boga duit mah rek nganjuk we, dan kayak per bulan karena tahu aku pekerjaannya seperti apa, terus ada penghasilan lah gitu. Jangankan istilah kata buat sendiri. Teman-teman aja ada gue selalu bukannya pengen kepuji ya, gue pasti bayarin apa gitu, karena gue pikir gue di rantau nih walaupun deket ya, walaupun 1 jam setengah gitu kan, ya nanam diri gue maksudnya biar gue juga digituin sama orang gitu. Nah kalau soal akhirnya lo menjadi ketua Parvi, ini awalnya gimana dan apa jembatannya lo bisa sampai akhirnya di ketua Parvi di Kabupaten Purwakarta? Jadi aku di kampus
ada senior. Ada senior yang sampai saat ini selalu bareng gue, padahal jauh banget. Jauh banget itu tahunnya. Jauh banget tahunnya Usianya dan kita angkatannya jauh banget. Dan di sini gue pasti gak akan lupain beliau. Gue makasih banget. Boleh dong gue minta makasih. Boleh banget. Buat Kak Atta Suminar beserta suami Bang Irwan Guntari WK, makasih banget. Di saat gue kemarin yang gue bilang gue jatuh, gue tinggal di rumahnya dia, makan segala macam di rumahnya dia tanpa kos, tanpa gue ngasih duit. Jatuh yang lo masih definisi nih, jatuhnya gimana Pak? Orang kan beda-beda jatuh bisnis, jatuh mental. Ya. Nah, lu termasuk yang jatuh apa? Ada 2 kali kejadian gue jatuh. Yang pertama berturut-turut. Beda tahun sih. Beda tahun, cuman dulu bisnis gue hancur. Gue ketipu dan orang bilang katanya gue tuh habis duitnya sama berondong. Padahal enggak. Jadi kan namanya orang berasumsi macam-macam. Asumsi macam-macam ya. Yang terakhir itu ya ini, ya kenapa gue bilang jatuh lagi? Jujur ya Cong. Jadi tahun 2000 itu sebenarnya gue mau gagal nikah. Mental lo yang jatuh. Tanggal 11 Januari tahun kemarin seharusnya gue udah nikah sama orang Aceh. Tahun kemarin? Iya. 2020? Iya. Jadi 2 kali lo gagal nikah? 1 kali. Oh, yang tadi awal kan jatuh bisnis. Bisnis, yang kedua gue jatuh ini. Dan ya ini orang bilang gue mau ngebukain aib, terserah ya mau gimana, kan kita lu nanya ke gue ya kan. Dan ini juga gue berpikir bukan aib karena perjalanan hidup. Istilah kata nih kalau kata sinetron Cong ya, kalau ketawa-ketawa aja nggak rame. Iya, ya kan ada dramanya dong. Gitu kan. Jadi intinya gue gagal nikah dan gue ketipu juga sama orang tersebut gitu. Dan gue harus bayarin puluhan juta. Udah gagal atas nikah. kelakuannya dia. Tuh. Dan gue kan ngedrop tuh di rumah, kata nyokap gue, Neng udahlah, Neng ke Bandung lagi aja nggak apa-apa. Ada Mami Yu sendiri juga nggak apa-apa. Dan ada si kakak ini. Jadi kakak gue yang kedua nih sebelum nikah yang kemarin tuh, ya dia kan udah pisah sama suaminya, meninggal, tinggal sama mami aku. Dan dia gue pergi lagi ke Bandung ngekos. Gue nggak punya uang sama sekali dan gue ngekos dulu dengan modal 500.000. Terus akhirnya gue tinggal di rumah Kak Atta, ya gue bisa bilang Kak Atta Halilintar. Pokoknya kakak itu ada 3, Kak Atta Suminar, Kak Eka Chandra, sama Mi Oos Koswara. Itu Mi Oos Koswara masternya tari, jurusan tari. Dia udah S2, orang Ciamis. Di Bandung. Ya pokoknya yang di teater tuh 2, Kak Atta sama Kak Chandra dan suaminya Kang Irwan Guntari. Aktif banget. Terakhir itu kan kita prosesnya itu teater, namanya Teater Gendong yang dipimpin oleh Mimi Oos ini, ya kan. Itu peran aku sebagai mucikari. Judulnya Tumirah Sang Mucikari. Aku sebagai mucikarinya. Peran utama berarti? Yoi dong cuy. Tapi karena memang pandemi ini nih, akhirnya stop. Mudah-mudahan ini katanya mau berlanjut lagi. Terus suaminya ini aktif banget. Dia di Parpi Pusat udah lama. Dan dia itu sebagai wakil ketua Parpi Jawa Barat. Oh di Jabar, region Jabar ya. Ngobrol-ngobrol, meeting segala macam, ditunjuklah aku sebagai ketua. Surat resmi langsung dari pusat datang ke rumah aku. Menunjuk bahwa aku ditunjuk sebagai ketua Parpi untuk Kabupaten Purwakarta. Oke. Gitu. Itu juga tidak asal begitu aja ya, karena mungkin Kak Atta tadi juga sudah menilai lu backgroundnya, latar belakang perjalanan lu di dalam dunia seni peran, entertain dan juga tari tadi. Itulah yang akhirnya meyakinkan. Iya makanya itu. Jadi dulu gue kuliah di jurusan teater, cuman karena ya gue hiperaktif teh kan selalu SKSD, numpang nitipkan beteng cong gitu kan. Yang akhirnya gue mah kalau main sama anak karawitan ayo, sama anak tari ayo, sama mana-mana ayo. Akhirnya
karena gue selalu welcome sama orang, banyak orang yang curhat, terus ntar buat temannya lagi, banyak aja teman gue nya gitu. By the way tadi pada saat lu akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi ketua Parvi, langsung ini nggak, lu termasuk orang yang langsung visioner, langsung dibikin begini, langsung gitu nggak? Lu termasuk orang yang gitu nggak? Dan waktu itu sebelum ada surat datang ke rumah ya, sebelumnya udah ada obrolan. Masih ragu dulu? Ragu sih enggak, gue pikir gini kan, cuman gue berpikir gini, di Purwakarta kan orang-orang film, gue pernah nge-WA salah satu senior gitu kan, kok nggak dibales-bales, nggak ngerespon sama sekali. Di situ kan kenapa ya? Gue harus nunjukin kalau di Purwakarta harus ada Parvi, dan gue pengen ngangkat nama Purwakarta di dunia Parvi perfilman untuk luas. Situ kan. Bismillah wala gitu, sampai saudara-saudara gue, teman-teman gue yang memang di dunia Parvi. Jadi Parvi itu adalah komunitas profesi ya, profesi dan artis film. Iya, apapun itu yang bersangkutan dengan perfilman, audiovisual, boleh gabung bersama kita. Dan di sisi lain di sini kayak youtuber gitu juga gue rangkul karena nanti berkaitan dengan program-program yang akan terlaksana di Parvi sendiri. Gitu. Kalau sebelumnya berarti region Purwakarta mah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, lu ya sebagai foundernya sebenarnya bisa dibilang ya, ditunjuk ya. Iya. Dan lu tadi punya program untuk ngerangkul youtuber. Karena kan itu berkaitan sama seni peran juga ya. Nah, karena nanti itu jadi ada program di mana nanti kita bakal bikin workshop. Workshopnya itu audio visual, termasuk kayak kameramen, lighting semuanya. Nanti juga ada make up dengan coach yang memang sudah profesional di bidangnya. Jadi ada pelatihan, nanti ada pelatihan gitu ya. Iya. Kita juga sudah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah mengetahui adanya kita, dan alhamdulillah kebudayaan tuh kemarin kita pas event kemarin udah ngedukung kita banget. Nah kan udah ngedukung kita banget. Udah gitu banyak program yang memang belum terlaksana. Sebenarnya yang namanya pelantikan itu bisa kebilang itu mah seremonial ya. Iya benar. Tapi dia maksudnya untuk mengangkat itu tuh gue pengen adanya pelantikan biar orang-orang tuh tahu adanya keabsahannya, dan wajar lah aku tuh pengen beliau-beliau itu datang ke acara pelantikan gitu kan, karena dengan adanya Parvi juga kita bakal mendukung kok sumber daya manusia yang ada di Purwakarta. Yang pertama, nanti kalau yang namanya anggota Parvi tidak boleh mengadakan produksi. Tidak boleh. Jadi aku berpikir aku banyak teman-teman kok yang bisa megang agensi, artis-artisnya apapun nanti dari kita loh. Nanti lokasi pariwisata juga dipromosiin nanti sama kita juga kok, ya kan. Terus yang mau syuting di mana-mana, maksudnya itu yang komersil ya. Iya. Yang dari luar Purwakarta akan syuting di Purwakarta. Ya, setidaknya harus mengetahui Parvi juga. Iya. Gitu. Selain aparat berwajib dan yang lain-lain, ya Parvi juga harus mengetahui karena kan banyak orang yang tidak tahu ya kan asal usulnya bikin film teh syuting kayak kamera gitu kan, orang mah taunya ya kan. Padahal nggak gitu ya. Mereka kan menghasilkan uang dari kita, sedangkan mereka memberikan masukan apa ke kita untuk Kabupaten Purwakartanya, gitu. Jadi banyak program-program yang masih stuck belum terlaksana dengan adanya Parvi ini. Ya mudah-mudahan ya ada respon juga dari Bupati Purwakarta secepatnya karena. Dan mudah-mudahan juga pandemi cepat berlalu lah. Bener itu yang jadi greget deh kita ya. Banyak pengen ini itu kehalang sama itu gitu. Bener. Kalau misalkan dibilang dari tahun kemarin rugi. Aku MC gagal berapa tempat dari mulai bulan puasa. Apalagi weddingan tuh yang gede. Wedding mah udah jelas. Tahun sekarang mah lumayan lah ya ada yang masuk gitu. Tahun kemarin mah bener-bener stuck itu pengantin sendiri yang aku pegang 4 nggak ada. Ngasistenin udah schedule-nya udah dari jauh-jauh hari lebih dari 20 nggak ada. Ya kan aku tahun kemarin mah berpikir gini, ya Allah
aku lebaran gimana ya? Ya biasanya kan ponakan banyak ya. Antri gitu kan ya. Amplopnya ya makanannya. Ini beda banget. Enggak, cuman kemarin mah ya sampai aku, tapi gimana caranya aku harus ngasih sama ponakan-ponakan aku. Dengan uang seadanya aku pergi ke grosir beli cikidusan. Ya kayak ngasih bingkisan gitu ke ponakan. Tetap ngasih lah, cuman beda kuantitinya lah. Ponakan yang aku bilang ini, Bob, kok nggak ada angpaunya? Aku harus bilang apa? Bobnya belum gajian, kan corona. Akhirnya gitu. Ya udahlah, perjalanan kayak gitu. Terus yang untungnya alhamdulillahnya nyokap gue tuh orang bijak banget, tahu. Jadi dari dulu juga menuntut banyak hal lah ya. Emang dari dulu gini, mami aku selalu bilang, mami mah nggak minta disuapin, buat neng sendiri aja udah alhamdulillah mami. Malah sekarang kalau kemana-mana aku dikasih uang. Kebalik ya. Karena ngertiin kali. Tapi kan dulu juga ada omongan mami bilang gini, ini mah tabungan neng di mami ya. Oh. Dulu kan kalau aku gajian pasti ditambahin mami aku ya. Iya. Apapun itu pasti aku kasih gitu ya. So aku mami mah nggak minta disuapin, cukup buat neng aja. Sok kalau neng punya uang ke mami ya, ini mah tabungan neng di mami ya. Oh, jadi nggak sungkan juga akhirnya buat ngasih lagi. Ya udah gitu. nggak nemen-nemen teuing, aku juga secukupnya aja lah. Oke, gitu. Tadi menariknya pada saat lu menjadi ketua Farfi ada sebuah kalimat yang lu lontarkan mengenai mendukung pariwisata. Kita tahu Purwakarta adalah salah satu kota yang punya banyak destinasi wisata. Pastinya. Banyak yang baru-baru Banyak juga. yang baru-baru. Tadi mengenai mungkin orang ketika akan syuting di sini confirm ke lu. Lu sendiri punya plan nggak atau lu punya rencana apa nih tentang destinasi wisata yang bakal lu kaitkan dengan program lu, ada nggak? Bukan bahasa pembuka dari gue ini sebenarnya. Justru Bapak Kepala Dinas yang bilang pengen dibikinin video, pengen dipromosiin video nanti sama Parpi. Pariwisata yang ada di Purwakarta pengen dibikinin video sama Parpi. So kumaha carana? Nah sekarang bikinin. Kita collab dengan Prima Media Pro, ya. Ya mudah-mudahan aja, maksudnya program-program aku dengan teman-teman semuanya bisa sinkron, bisa kerjasama juga dengan kalian, ya kan gitu. Mudah-mudahan pada dasarnya kalau kita sih seneng ya, senang support ya. Kita juga Prima Media Pro banyak mensupport juga UMKM di Purwakarta. Kita sering siaran di beberapa tempat, itu juga mendukung. Tapi di rumah gue belum. Oh, lo juga ada tempat makan ya? Apa punya pabrik simping? Anjir, promosi. Nanti kita sono. Iya, tuh pabrik simping mah makanan khasnya dari Purwakarta. Iya, ciri khas Purwakarta. Itu mah living legend, bertahan sampai sekarang usaha lu ya. Ya gue bisa seperti ini dari mana? Dari situ ya dulu mah malu. Malunya ada bandar Juragan Simping. Sekarang mah kerasa ya. Iya. Kerasa gitu. Orang bisa kiri dari Simping gitu. Harapan lo ketika kan memang belum pelantikan, kayaknya itu ada hal yang masih mengganjal ya. Di sini. Iya benar, tapi tenang, itu hanya sebuah seremonial. Iya. Yang penting lo tetap visionnya, tetap membangun apa nanti ke depan. Tapi lo punya harapan pastinya dong. Harapan banyak banget. Aku pengen mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman semuanya yang memang belum tercapai di dunia perfilman, ya kan. Salah satunya jangan sampai mereka hanya otodidak. Nah, yang pertama. Benar. Keduanya, banyak orang yang dibodohi dengan dunia yang memang mereka sendiri hanya terjun tanpa tahu hak dan kewajibannya mereka seperti apa. Eksploitasi. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kan dari Parpi sendiri kan ada ADART-nya, kita harus seperti apa. Kita juga bakal membantu teman-teman semuanya gitu kan. Iya, misalkan kadang-kadang suka ada gini ya, misalkan dia punya bakat bagus ya, bakat untuk misalkan katakanlah untuk di peran ini ya, terus good looking juga, pokoknya kriteria masuk nih. Terus mereka tiba-tiba terjun aja ya langsung ya ke dunia itu. Iya. Ada yang sebenarnya, dapat uang apa segini, oke menarik, padahal itu nggak sesuai dengan. Iya, dipotongnya berapa sama agensinya, kadang syutingnya udah kemana 3 bulan baru dibayar itu kan. Minimal dengan kita tidak membantu langsung sebenarnya kita ngasih tahu nih ke mereka edukasi ya, harus seperti apa. Jadi jangan sampai
berpikir bakal tenar, entong rugi asal kapuji teh kan gitu, katong yang kasohor asal bayar kata apa baik tekor asa kasohor ya, jangan sampai kayak gitu, udah percuma sekali kasihin ke anaknya nantinya ke depannya mau seperti apa. Karena dunia seni peran adalah dunia tentang penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi cara menghargai diri sendirinya adalah dengan memberikan sebuah tadi penempatan yang pas gitu buat kita tuh dihargain berapa sih gitu kan, sebuah kontribusi kita gitu kan, kayak gitu ya. Seru juga ya ternyata lu dari sekian banyak perjalanan, kayaknya nggak cukup sih kalau podcast 1 jam. Ya pastinya banyak banget yang orang penasaran kayak sekarang di mana kemana. Udah biasanya itu pertanyaan gue waktu awal sebenarnya lu kemana, karena di Bandung itu ya biasanya kan tiap hari yang namanya Purwakarta kadinya deh kan kecil ya. Pasti mana moy gitu kan. Gue kalau naik motor kemana-mana sampai tukang dagang seasik lah ya. Tukang sebelah mah komo. Tukang sebelah mau tukang parkirnya mau dibayar kok aku mah kan. Udah mau ya gitulah gitu sampai kemana sih nggak pernah kelihatan, biasa suka lewat gitu. Kadang ada tukang parkir nih yang dapet toko baru si kumis yang kumis gede kan depan BCA. Neng kemana wae? Ya biasanya tiap hari gue ngeliat kan mondar-mandir kayak begitu, nih nggak ada sama sekali kan. Sampai nanya, dan orang tuh merhatiin gitu kan. Makanya alhamdulillahnya semoga aku jadi baik dan lebih baik lagi, karena lain song artis sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalkan aku bikin onar aja sedikit pasti orang pada tahu. Ya gampang ditandain. Jeleknya kerma jelek gampang ditandain jeleknya gitu. Tapi orang mah goreng patut ge sombong, itu prinsip gue ya. Orang goreng patut ge sombong. Ya, orang mah goreng patut ge sombong, itu prinsipnya gue. Batur mah kan orang mah ada ganteng sombong oke ganteng gitu. Ya, orang mah goreng patut. Goreng patut, orang mah nyebang gawe gitu. Iya dong, jangan sampai kita mau dilecehkan orang, dihina sama orang. Kalau yang kita nggak ngebanggain diri sendiri siapa? Berarti sekarang lu aktif di Parvi sebagai ketua, aktivitas lu apalagi ngajar juga? Ngajar sekarang ngajar lagi stuck dulu. Oh, di stuck dulu karena nggak boleh tetap buka itu. Tapi sekarang udah mulai proses garapan untuk teater lagi gitu. Dengan senior-senior gue di kampus. Dulu juga waktu SMA gue teater juga dulu. Ingat di SMA 3 kan dulu kan. Sama Pak siapa sih dulu lupa lagi? Yang pakai kacamata Ali itu. Novel. Pak, bukan Ali Novel. Siapa? Oh, yang di Pak Jajang. Apalagi gue. Ya di SMA sih alhamdulillah dulu ya, di SMA 3 lama banget gue ngajar, di SMP gitu. Banyak banget sih. Nah tadi pada saat banyak orang ternyata yang sama kayak gue, kemana Madameta ternyata ya pergi ke Bandung, terus juga dengan segala perjalanannya, dan dengar dengan ini itu yang tadi katanya ya sama Brondong sama apa. Padahal bohong gitu. Padahal bohong. Terus ketemu dengan badan yang sudah ideal sekarang. Terus sekarang agak kalem juga sekarang. Gara-gara pandemi kan gue sekarang gede lagi nih, naik lagi. Oh gitu sini tuh ya. Dan yang paling bikin kaget lagi adalah berhijab. Gimana dong? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dong. Sesuatu banget. Tapi sejak kapan sebenarnya berhijab? Berhijab udah 6 tahun. 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Awalnya 6 tahun lu pasti di fase awal yang masih buka tutup gitu ya, atau begitu kan? Buka tutup. Terus sekarang lu udah netepin bahwa lu udah berhijab gitu. Berhijab. Sebenarnya sih kalau misalkan diomongin siapa gara-gara laki, awalnya juga begitu gitu kan. Cuman di situ jadi aku tuh udah lama gitu kan nggak pacaran karena ada something di belakangnya gitu kan ya. Jadi trauma. Bukan trauma, jadi fit keluarga gitu kan. Akhirnya gue dibuka hati gue lagi untuk salah satu laki-laki itu. Gue udah serius sama dia. Akhirnya kayak semacam kekecewaan lagi. Tapi dia udah ngerubah gue berkerudung. Istilahnya setidaknya gue berpikir bela orang lepas di mana asal orang tong lepas di kerudung orang. Gitu. Dan alhamdulillahnya dengan gue berkerudung gue punya ada rem. Gue ada rem yang mana gue punya rem yang mana banyak banget hal-hal yang seenggaknya jadi alarm lah ya kerudung itu ya, kalau mau apa kan namanya juga udah di jalan, udah kumpul gitu ya.
ya masih ada sedikit batasan-batasan ya. Batasan. Dan orang mana itu di kerudung mata lidah masih di piercing gitu kan. Iya, karena aku berpikir gini loh. Yang namanya bukan gue ngikutin tren ya, yang namanya penampilan modis tidak segala sesuatu tidak menyangkut dengan hati ya. Cina ada penampilan lo gitu hatinya gikos gitu. Kan belum tentu. Ya, ini mah sebagai seni aja, ya kan. Karena jujur ini kan gue di piercing dari 2004 dari pertama gue kuliah sampai saat ini dan ini permanen. Bisa dibuka. Cuman ya yang pertama memang takut, yang kedua takut nyesal juga, banyak hal sih. Jadi aku berpikiran ini adalah seni aja. Masalah berpikiran nanti kumaha mau laki gini gitu kan. Orang selalu bilang daigeuh kita syukur, kalau aku enggak. Selagi kamu bisa nyaman dengan keadaan aku seperti ini, yuk kita jalan. Selagi kamu tidak nyaman dengan keadaan aku seperti ini, selagi aku bisa untuk merubahnya, ayo babarengan. Karena aku udah mau niat ibadah. Iya, masa tuh ya niatnya baik ibadah nggak ada yang mau gitu kan? Atau doain semuanya, aku tuh udah pengen nikah. udah deket ke masih kepala 3 sih. Iya kepala 3 cuman kan teman aku tuh udah yang janda 3 kali. Janda 3 kali itu bangga nggak 3 kali gitu. Soalnya dilihat dari sosmed juga sekarang tuh janda yang banyak dicari, sedangkan aku gadis. Gimana coba? Belum sold out. Tapi tetap namanya madam nggak ada matinya insyaallah. Iya, doain semoga selalu baik ya. Doain yang terbaik. Dengan image yang baik. Iya. Harus mulai dari at least itu image doang gitu kan. Tapi gue sendiri sih nggak berpikir untuk ke situ kan. Bodoh amat gitu. Dan kita kan yang berhak untuk menjalani dan menilai itu adalah awalnya diri kita sendiri dulu dong. Tidak memaksakan harus berubah. Kalau gue udah nyaman kayak gini ya udah gitu. Yang pastinya apa yang gue lakukan selama ini selalu positif kok. Gitu. Dan aku bangganya dengan diri aku sendiri. Maaf nih gue agak kasar, boleh nggak? Boleh. Karena dari zamannya gue sekolah, terus gue kan mainnya sama anak-anak motor, terus gue sama cowok-cowok semua. Ada temen gue yang bilang gini, si Madama kia sampai ada satu si Metama si Metama moal kuliah ieu pasti reuneuh ti heula cenah gitu. Ada yang ngomong. Ada sampai ngomong, terus kata gue teh akhirnya buktinya, nah itu teman gue yang jadi janda 3 kali yang ngomongin gue begitu. Buktinya gue sekarang alhamdulillah dengan perjalanan hidup gue yang ya walaupun misalkan merangkak tapi tetap langsung ada di atas. Dengan prestasi bukan dengan sensasi. Ya, prestasi sampai akhirnya sekarang jadi ketua Parvi Purwakarta. Itu satu hal yang membanggakan dan semoga itu menjadi jembatan lagi untuk lo lebih sukses lagi dari yang sekarang. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kegiatan Parvi atau tamu ketua-ketua Parvi dari kabupaten lain itu gue calling lu ya. Oh, dengan bangga gue datang. Bakal jadi apa gue di sana? Apa yang akan mempersembahkan kue dan juga buah-buah? Ya minimal begini lagi lah, biar lu juga tahu, biar teman-teman juga tahu kegiatan Parvi Kabupaten Purwakarta, Sukabumi, Bogor dan semuanya juga kayak seperti apa gitu. Gue pasti ada. Gue kalau diundang di kontak gue pasti ada. Karena kan dari dulu dunia entertain tuh kita selalu menjadi penghias gitu ya. Sekarang kan jarang panggungnya gitu. Jadi MC aja nggak ada gitu ya. Ya kalau misalkan corona berbentuk pada ajakan gelut ku aku. Ya bener tuh. Nganggep bukan sebenarnya mah tidak bisa. Kudu keroyokan ku aku lah guys gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan lah kita berdoa bareng-bareng semoga semuanya berakhir ya kan. PPKM tidak diperpanjang. Siap. Meta ini gue ada satu segmen terakhir nih yang pengen gue tanya sama lu. Apa ini ada beberapa pertanyaan yang mesti lu jawab dengan cepat. Alas ya, deg-degan dong. Yang pertama ini ada kaitan dulu sama dunia perfilman. Cepet banget gak nih? Gak usah mikir dulu dikit dong. Jangan ada jeda. Deg-degan nih. Siap. Yang pertama,
Jadi bintang film terkenal atau director punya film sukses? Director dong. Punya film sukses. Oke. Yang kedua, film bagus tapi bintangnya kurang bagus atau film kurang bagus tapi bintangnya terkenal? Filmnya bagus, bintangnya tidak terkenal, tidak jadi masalah. Seni banget. Pilih mana? Joe Taslim apa Iko Uwais? Iko dong. Kan Iko. Kenapa? Iko sempet bikin apa ya, kayak bukan konten sih, jadi kayak tulisan gitu kan, tentang cewek gendut kan istrinya kan. Oh iya. Cewek gendut. Audi ya istrinya kan sama juga. Jadi aku merasa disanjung gitu. Di present buat lu nih film gitu. Lelaki ganteng aja dia masih suka sama cewek gendut gitu kan. Sekarang kan yang muda-muda nyarinya yang seksi-seksi gitu kan. Ayo sekolot mah kan tetap aja sama keriput. Mending ayunanya. Tapi ada perubahan ya. Pilih mana? Nonton Netflix atau ke bioskop saat PPKM? Saat PPKM di rumah Netflix berarti. Iya dong, Netflix aja. Karena takut diusir coy. Nanti dibubarkan. Oke, pilih mana? Nonton sendiri tapi enjoy atau nonton bareng teman-teman tapi berisik? Nonton sendiri tapi enjoy. Aku orangnya penikmat. Oh gitu. Apapun itu aku nikmatin. Oh, yes. Yang selanjutnya. Yes. Lu ngeliatnya gitu banget, gue deg-degan coy. Kalau suruh milih nikah dulu atau terus berlanjut dengan karir? Nikah. Berarti siap buat ninggalin karir? Insya Allah. Enggak. Jadi gini, kalau keinginan aku menikah dengan orang yang sejalur. Tapi kalau misalkan aku punya suami dan aku boleh meminta, aku tetap bekerja di dunia seni, alhamdulillah. Aku kerja, dia kerja. Kalau misalkan kata suami, aku harus di rumah, insya Allah aku harus di rumah. Tapi dengan pelan-pelan aku bakal keluar rumah lagi. Ini yang paling sulit nih, ada pertanyaan lagi nih. Cinta beda agama atau istri kedua? Semuanya udah gue jalanin coy. Termasuk saat ini. Aduh sinetron banget hidup gue. Beda agama udah pernah? Pernah. Terus istri kedua juga udah pernah? Enggak jadi istri sih. Enggak jadi istri. Pacaran doang. Pacaran beda agama. Suka lah gitu ya. Pacaran beda agama itu menjalani 1,5 tahun. LDR terjauh itu. Dekat orang sini. Bukan, sampai LDR terjauh tuh beda agama. Oh iya bener. Dan mamanya bilang, Bang, kalau abang mau menikah sama Meta. Mama izinkan kau pindah agama. Asal Meta yang pertama dan terakhir untuk hidup kau. Dia orang Maluku Ambon. Nggak jadi. Dan akhirnya kan aku main gagal nikah sama orang Aceh. Nggak jadi. Ceritanya sok-sokan sama suami orang. Dan ternyata Gak jadi lagi juga. Agak sedih ya. Oke, ini terakhir nih. Sedih bergelimang harta, senang tapi ngebatin, artinya gini, lu sedih tapi harta lu banyak. Kadang satu lagi tadi sedih bergelimang harta, senang tapi susah, maksudnya gitu. Kalau buat gue mending senang tapi susah, karena bahagia itu kita yang bikin sendiri coy. Dan uang itu kalau uang itu asal kita mau merangkah, insya Allah kun fayakun. Jadi sekarang kita kaya, besok kun fayakun, harus habis coy. Benar. Jadi senang dulu dari hati dulu ya. Iya, dari hati dulu. Senang mah ya, bukan uang ukurannya ya. Iya, karena gue bilang udah semua gue jalanin pada saat bokap gue masih ada. Udah ngalamin apa senangnya. Sih? Jadi orang kaya lah coy, bener. Dan itu udah terlalu manis, ibarat gula udah giung lah sebenarnya. Iya. Ya sekarang mah kayak gue kan sedang menikmati fase-fase di mana gue memang harus bisa apapun itu sendiri. Harus bisa Mandiri mencapai, ya, harus bisa mencapai apa yang gue omongin.
Dipertanggungjawabkan. Konsekuen ya. Ya itu gue. Kalau dulu kan banyak yang ambisi yang dilontarkan pengen begini, pengen begitu, tapi nggak tercapai. Walaupun di luar sana banyak pro dan kontra tentang gue, banyak yang berpikir baik atau jelek tentang hidup gue. Yang terpenting gue menjalani hidup gue tanpa harus minta bantuan orang lain. Nah, itu mandiri ya. Siap, makasih banyak Meta ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses terus. Jangan lupa undang dari kami, termasuk gue ya. Iya tuh doain dulu, aminin dulu tuh semuanya. Amin. Mau didoain apa? Dan kusematkan namamu dalam doaku. Anjir, seperempat malam teta di seperempat. Gue doain dong. Doain aja aku selalu sehat. Amin. Lancar dalam menjalani hidup dalam berbagai hal. Yang terpenting satu, doakan semuanya aku cepat dapat jodoh dan menikah. Mudah-mudahan dengan aku nikah dulu tadi itu benar ya. Mudah-mudahan dengan aku udah ibadah, aku bisa dengan hasil kita bareng-bareng aku bisa memberi orang lebih banyak gitu. Siap. Tapi apapun itu mau nikah dulu apa dulu? Jalani aja. Ya life must go on. Bener gitu udah kita mah kan tadi sesuai intro saya. Kita mah hanya sedang menjalankan peran dan memainkan peran dan menjalankan skenarionya. Dan satu hal lagi yang gue minta dari lu, nanti kalau ada yang komen baik-baik terus minta aku jadi istrinya, langsung calling gue. Itu lebih ke kode dan request sih. Iya begitu. Jadi tinggalin komen, langsung DM Instagramnya. @metapandi. Begitulah ya, @metapandi. Oke. Siap, sekali lagi makasih banyak kita udah mampir di sini. Ya? Sukses terus dengan karirnya di Parvi. Sukses dengan tadi perjalanan cintanya yang lagi nyari calon ya. Semoga dari nonton ini juga jadi sama, ada yang pengembaraan belum dapat juga. Berawal dari frekuensi yang sama lah. Amin. Pokoknya yang terbaik aja. Yang terbaik buat Meta Pandi. Sekali lagi terima kasih banyak Ketua Parvi Kabupaten Purwakarta. Saya Odi Putra ucapin terima kasih juga, pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Podcast Pro.